Selanjutnya, ini yang di belakang pada tidur ya, adik-adik, Man, MTS. Oh iya, wajah ngantuk. Jam berapa loh ini? Oh. Oh iya, yang putri lagi. Oh, yang putri. Ya. Ini karena yang putri ini kecil, apa sedikit. Sedikit tapi besar. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana dari MAN 1 Surakarta. Mohon maaf, ini untuk Bapak Yasir. Tadi sudah diceritakan panjang, disampaikan panjang tentang maaf, ini terkait nisan. Dan yang perlu kami garis bawahi, ini non sewu masalah budaya Jawa. Mohon maaf, kita itu orang Jawa. Non sewu pada yang hadir ini, saya lihat yang seusia saya ini kayaknya juga tidak ada mungkin ya. Ini masih anak-anak semua. Lah ini mereka terlahir, terlahir itu sudah diajari dengan non sewu. Mereka enggak, maaf untuk saat ini orang tua tidak bangga dengan bisa berbahasa Jawa. Tapi mereka dilahirkan dengan diajari untuk berbahasa Indonesia. Kalau menurut saya, anak tidak diajari bahasa Indonesia, suatu saat nanti kalau dia sekolah mesti bisa bahasa Indonesia. Tetapi yang kita lihat kenyataan, sekarang anak-anak yang bisa berbahasa Jawa itu sangat-sangat sulit, sangat sedikit. Apalagi terkait dengan budayanya, budaya yang lain. Bahasanya saja itu sudah sangat sedikit. Sehingga kalau padahal di sekolah itu juga diajarkan bahasa Jawa. Tapi nanti jawabannya paling-paling maaf saya nggak bisa, maaf saya bukan orang Jawa. Padahal pelajarannya adalah bahasa Jawa. Dan sewu Bapak, bagaimana agar mereka yang bagi pelajar khususnya di Jawa, khususnya di Surakarta ini masih mempertahankan budaya yang ada di khususnya di Solo ini. Di Solo kan ada keraton, di Jogja ada. Tetapi lama-kelamaan kalau saya melihat, kalau ini tidak diuri-uri, suatu saat nanti mungkin budaya kita akan punah ya, suatu saat nanti. Nah ini bagaimana agar di dalam memberikan mungkin motivasi, kemudian pembelajaran kepada anak-anak ini bisa diterima dan bisa menjadi kayak itu harian bagi mereka gitu. Jadi kalau saya melihat orang yang berbahasa Jawa dengan bahasa Indonesia dari sisi sopan santunnya itu memang beda ya, memang beda. Jangankan yang lain, saya saja misalnya untuk silsilah ya, kalau tadi kan terkait dengan Wali Songo dan sebagainya, kita saja, apalagi mereka mungkin ya, saya itu ditanya Mbah Buyutmu sopo, gitu sudah nggak tahu, memang nggak tahu. Lah itu tugas siapa dalam istilahnya mempublikasikan untuk budaya ini. Nggih, nun sewu, matur suwun. Matur nuwun Bu Nurjana. Selanjutnya, lah yang depan ini. Oh yang belakang aja, yang belakang. Yang jauh itu, biar nggak ngantuk depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sirajul Kahfi dari perwakilan IPMA Al-Muayyad. Ingin bertanya soal mengenai nisan. Nah, nisan itu kan pada zamannya berbeda-beda. Nah, salah satunya ialah dari zaman Mataram Islam hingga zaman Kasunanan.
Nah, hal yang mempengaruhi faktor nisan tersebut berbeda-beda apa saja, Pak? Ngoten. Yang kedua mengenai budaya. Tadi kan bahwasannya Bapak menjelaskan selamatan untuk orang yang sudah wafat nih kan ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan hingga 1000 hari. Nah, apakah kita bisa menyamakan seperti halnya adat sedekah bumi? Nah, yang sekarang itu, apakah Niko juga datang daripada zaman Mataram Islam atau zaman awal-awal Wali Songo Niko, Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, satu lagi. Yang depan. Karena tadi sudah tengah semua ya. Ben yang tengah harus deg-degan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Torik Akbar Fariski dari mahasiswa Sastra Jawa UNS. Ingin bertanya kepada Mas Yasir. Tadi kan Bu moderator sudah bertanya, tapi mungkin Mas Yasir lupa. Tapi pertanyaannya mungkin sama tentang Pak nisan era Pajang yang diusulkan sebagai nisan Hadiwijayan itu. Kalau boleh tahu, contoh-contoh makam era Pajang yang lain selain di Butuh itu apa ya yang masih memiliki ciri asli era Pajangnya? Karena kalau dilihat di Butuh kan juga ada yang baru, ada yang seperti itu. Nah, kalau boleh tahu juga corak-coraknya itu bagaimana? Kebetulan saya juga tertarik mencari dan menelitinya juga. Karena kalau di jurusan saya bisa di sisi antropologinya, antropologi sastra, atau kalau di bidang filologi juga mungkin menjadi pendekatan untuk mencari naskah-naskah kuno era Pajang. Karena memang kan sangat langka dan era Pajang ini dilupakan oleh para peneliti, kadang kurang diminati juga. Terima kasih. Baik, terima kasih tiga-tiga ya. Sekarang Mas Yasir, untuk pertanyaan Ibu Nurjana, ini gimana nih? Sekarang itu kan kalau anak lahir zaman sekarang itu lebih umum bahasa Indonesia, bahasa ibu kadang menjadi lupa gitu ya. Kemudian kalau ada pelajaran bahasa Jawa yang garap ibunya ya. Atau kadang temennya itu Mbak Impian tuh sering bagian jawab pertanyaan soal-soal bahasa Jawa. Kemudian gimana sih untuk mempertahankan budaya Jawa itu biar tidak hilang? Ini sepertinya sangat Nggih, matur nuwun, Bu. Ini juga masalah yang kami hadapi. Masalah yang kita menghadapi orang-orang tua generasi hari ini, ya, Bu. Karena kita mengupayakan berbahasa Jawa di dalam keluarga, itu ternyata kalah dengan bahasa sehari-hari anak-anak yang berinteraksi dengan gadget, dengan HP dan televisi atau YouTube. YouTube, gadget, dan atau medsos itu semua berbahasa yang non bahasa daerah. Sehingga ruang interaksi anak yang paling banyak adalah dengan seluruh alat-alat ini tadi. Lebih banyak dengan HP ketimbang orang tuanya. Nah, dari situ satu tantangan besar di situ. Yang kedua, tantangan besar lainnya memang juga saat ini orang tua juga di rumah kan daripada harus berbahasa Jawa yang halus-halus kepada anak, nggak to the point itu loh, Bu. Akhirnya merasa repot dan wis nganggo Indonesia wae gitu kan. Nah, itu sebagian besar yang kami lihat di lapangan seperti itu gitu ya. Lalu bagaimana agar anak-anak suka? Nah, ini juga repot karena sebagian besar produk-produk populer yang dikonsumsi atau yang diterima oleh anak itu tidak berbasis kepada budaya Jawa. Anak-anak belajar tentang wayang itu hari ini tidak dari wayangan, tapi belajarnya dari komik. Kalau nggak komik ya cerita di film atau di film animasi yang semuanya berbahasa Indonesia gitu. Jadi sekali lagi produk-produk budaya populer yang bisa dipakai untuk anak hari ini justru memang tidak berbasis kebudayaan kita ya. Ini tidak hanya dialami oleh orang Jawa, tapi orang Sulawesi, teman saya juga bilang begitu, orang Aceh juga sama, orang Melayu juga sama seperti itu.
Dan memang pelajarannya pun hanya ekstrakurikuler kan kalau nggak salah ya? Ya. Ya, Ya. ekstrakurikuler ya Mbak ya. Seminggu Pelajaran satu bahasa Jawa. kali ya. Minggu satu kali itu. 1 jam. Ya, ya agak repotnya di situ juga sih Bu. Ya, saya juga berupaya kadang-kadang dengan anak-anak berbahasa Jawa gitu, cuma lebih banyak dengan berbahasa Indonesia gitu. Nah, saya aja pernah ngisi pengajian di daerah Gunung Kidul Bu. Itu berbahasa Indonesia loh. Gunung Kidul dekat Pantai Krakal. Ya. Nah itu naik lagi ke atas dikit, itu pakai bahasa Indonesia. Itu sudah paling Indonesia paling pojok loh itu. Itu Indonesia paling pojok, Jawa paling pojok. Itu pakai bahasa Indonesia. Nah, ya kalau kita mau ikut dengan jangka, ya jangkanya memang menyebutkan wong Jawa kan kari separuh. Orang ya. Jawa kan tinggal separuh nanti. Ya, jongkonya begitu. Nah, jongko itu sesuatu yang memang akan terjadi demikian gitu, Bu. Ya monggo lah itu nanti Bu ya. Nah, enggak bisa dibebankan kepada guru sekolah juga, Ya. gitu, bisa. Lingkungan juga ya. Lingkungan juga. Ya. Dan ini berarti kalau sisi positifnya ini berhasil ya, satu bahasa satu Indonesia itu ya. Iya. Satu bahasa Indonesia. Iya, satu bahasa Indonesia, bahasa satu bahasa Indonesia gitu ya. Itu berhasil berarti. Cuma ketika dihadapkan pada naskah-naskah, Ya. tembang-tembang, itu jadi- bingung. Ya, Itu. akhirnya kalau memaknai misalnya gini, di dalam naskah Babat Diponegoro ada cerita tentang salah satu strategi pasukan Diponegoro itu adalah strategi dedemitan. Dedemitan. Karena nggak paham dedemitan ini berarti minta bantuan demit ini, nah gitu. Padahal ini maksud dedemitan itu nyerang, delik, Gerilya ya. gerilya, nyerang, delik lagi, gitu itu dedemitan. Gitu. Tapi karena nggak paham, akhirnya dedemitan ki wah berarti pasukan Diponegoro ki wah udah ngundang demit kaya Bandung Bondowoso bangun candi Prambanan kaya mahasiswa gawe makalah kuwi kan bangun candi Prambanan kan. Nah, saya semalam kan akhirnya nyuwun bantuane para jin Google kan gitu kan. Kontrol A, Kontrol C, Kontrol V. Sama ini, Kiai Joki. Ah, Kiai Joki. Kiai Marjoki kan gitu. Ya. Ngaten Bu nggih. Begitu Ibu Nurjana. Nggih, tugas kita semua berarti ya. Ya. Selanjutnya yang dari perwakilan IPMA Al Buayat. Oh iya. Nah, ini zaman berbeda-beda untuk Mataram Islam dan Iya. Mataram Islam ya tadi Ya, ya. ya. Nah, ini perbedaannya itu bagaimana untuk bisa menentukan itu? Kemudian juga budaya selamatan. Ya. Itu kan seperti yang tadi dijelaskan. Gimana dengan merti deso, kemudian juga sedekah bumi. Ya. Itu gimana? Apakah juga sama? Baik, makasih Mas. Memang kalau untuk membedakan nisan ini ya Mas, kalau sekedar dikasih foto itu masih kurang. Memang harus langsung ke lapangan ya itu. Harus ke lapangan dan sering-sering ke makam memang supaya dapat dapat perbedaan-perbedaannya gitu. Agak susah juga saya menjelaskan kalau itu. Tapi mungkin nanti bisa dilihat aja di banyak makam atau banyak buku-buku yang mengkaji tentang itu ya Mas ya. Ya, nanti ada beda antara Surakarta sama Yogyakarta nanti begitu masuk Palihan Nagari ya, pasca Giyanti nanti juga akan berbeda bentuk kijing dan nisannya. Ya. Nah, yang Surakarta ini belum ada yang mengkaji. Kalau misalnya ada yang mau masuk mengkaji nisan Surakartan kayak Gosigit kan buat buku Santri Surakartan ya gitu. Nah, itu bisa jadi trademark untuk mengkaji nisan Surakartan itu. Nisan Surakartan itu bisa dirumuskan sejak masa PB 3 sampai hari ini PB 13 ya. Atau kalau 13 ini sudah baru PB aja lah, PB 3 sampai PB berapa yang tahun 1800. PB 10 ya. Ya udah sampai situ aja. Bisa dirumuskan teman-teman. Monggo lah. Itu saya kalau untuk berbagi apa macam-macam saya siap untuk membantu gitu. Monggo. Ya, enggak urusan meneliti kayak gini aja nggak ada dananya kok. Terus terang saya nggak ada dananya. Saya bergerak sendiri, ngarap sendiri, muat buku sendiri, nyetak sendiri, jual teman saya yang tak suruh jualkan gitu. Ngeraket dhewe kabeh nggak ada. Monggo ditumbasi lho, Bu. Mau itu mbak sih ya. Ya nggak harus beli, tapi kalau mau tukar pikiran ayo gitu. Tak promokan, Mas. Monggo. Tapi nggak ada persenannya lah Oh, ya. beres. Ini pokoknya kan dari pusat toh. Oh ya dari pusat. Takut aku. Cekingannya pusat iki.
Ya, sedekah bumi itu tradisinya para aulia, para ulama-ulama di Jawa. Sedekah bumi itu Mas, itu maksudnya adalah merti bumi. Merti itu karena bahasa Jawa, jadi seolah-olah Hindu, padahal itu kalau diterjemahkan ke bahasa Arab, merti itu artinya ihya. Ihyaul mawat kalau dalam kitab-kitab fikih. Itu ihyaul mawat itu artinya merti bumi. Merti menghidupkan sendang, merti desa, merti bumi itu ihya. Merti itu kan artinya hamertani, memberikan kehidupan, memberikan air gitu. Dan air itu sumber kehidupan, maka disebut dengan ihya gitu. Itu tradisinya Wali Songo. Nah, sedekah bumi itu adalah bagian dari manusia muslim di Jawa yang memuliakan makhluk-makhluk selain manusia. Sedekah ruh dan para malaikat itu memuliakannya dengan zikir-zikir dan doa-doa kalimat-kalimat thayyibah. Sedekah untuk manusia adalah dengan selamatan, makanannya dibawa pulang berkatan. Nah, sedekah untuk makhluk selain manusia, jin, hewan dan macam-macam itu nanti sisa-sisa makanannya yang nggak habis atau tulang belulangnya dilarung ke sungai atau ditanam di dalam tanah. Gitu. Makanya para ulama-ulama dulu nggak lupa ngelarung makanan-makanan atau guaan istilahnya ke kali. Sedekah untuk kali, ikan yang ada di kali dan demit-demit yang tinggal di kali. Di Jawa itu sedekah tidak hanya untuk makhluk nyata, makhluk gaib kita sedekahi. Dengan tulang belulang tadi itu, tulang belulang, makanan-makanan yang nggak habis, termasuk kembang-kembang, bunga-bunga itu nanti disertakan untuk sedekah untuk mereka. Justru seharusnya manusia yang memberi berkah kepada jin, setan dan yang lainnya, bukan jin setan yang kita mintai berkah. Salah itu minta ke pepundan Mbah nyuwun sugih, Mbah salah. Seharusnya mereka yang minta sugih sama kita, lang kita kalifatullah kok. Manusia Jawa itu kalifatullah, sultannya aja kalifatullah. Sehingga karena kalifatullah maka harus memberikan rahmat untuk para malaikat, para menungso, jin, binatang-binatang dan pohon-pohon. Gitu. Saya biasa di rumah sama istri saya itu ngadakan acara, selesai yang nggak habis kami kumpulkan jadi satu. Kemudian besok paginya saya pendam di belakang rumah, saya jawab niki sedekah kula sak keluarga nggih. Kagem sedaya makhluk Gusti Pangeran ingkang wonten ing siti. Cacing dan semua makhluk-makhluk di dalam tanah kita sedekahi. Gitu Mas. Di sini begitu, sedekah nggak hanya makhluk nyata, makhluk gaib itu disedekahi gitu. Sehingga dari sana kita paham bahwa visi orang Muslim di Jawa itu kita tidak hanya rahmat untuk manusia, tetapi rahmatan lil ngalamin, yaitu tadi lanjenengan ngadakan selamatan yang para tetangga-tetangga udah dapat berkatan. Lah terus makhluk gaibnya mana? Nggak dikasih. Nah, jangankan sedekah bumi di Jawa, pedet lahir aja disedekahi. Terus mboten nggih? Iya. Pakai dawet, pedet lahir, cempe lahir, tahu cempe ya? Ya. Anak kambing. Ya. Anak kambing apa? Anak sapi. Udah nggak tahu ya. Nah, itu ada sedekahnya itu. Itu Wali Songo itu seperti itu. Ya, di Arab nggak kita temukan kayak begitu. Wah, sedekah ngelarung makanan ke laut. Wah, musyrik kuwi minta bantuan Roro Kidul. Wah, bukan. Justru kita yang ngasih berkah sholawat Nabi, berkah kalimat thayyibah, berkah zikir tahlil kepada sederek-sederek gaib. Mereka nunggu-nunggu rahmat dari kita. Iki rahmat saka wong mukmin umat Kanjeng Nabi kok ora moro rene ya. Gitu. Di Jawa seperti itu loh, Mas. Itu ya Mas ya, sedekah bumi itu bagian dari kita memuliakan bumi. Ya, bukan dari kita nyembah-nyembah kepada bumi. Betul. Nah. Itu nggih. Okay. Jelas ya? Ya. Jadi memang manusia Jawa ini sangat detil sebenarnya ya. Tidak sesederhana itu sebenarnya menjadi manusia Jawa itu. Makanya juga tidak mudah sehingga kita harus terus menguri-uri gitu. Ya. Selanjutnya Mas Torik ini dari Sastra Jawa UNS. Nah, ini terima kasih Mas, tadi diingatkan pertanyaan saya tadi kepotong dengan ada yang pengen nanya duluan. Yang di sini tadi untuk era Pajang. Selain butuh nggih Mas. Yeah. Jadi
Mungkin Selain butuh ya. ya, Oke. selain Hadi Wijaya. Selain butuh itu Mas Torik nanti bisa yang di luar butuh itu di cukup luarnya, cukup luar Joko Tingkir itu banyak yang andesit. Kalau yang butuh di dalam itu batunya batu putih. Ya, sandstone biasanya orang menyebut batu pasir. Ya. Kalau yang ini batu putih ini. Ini batu putih. Ya, ini. Nah, ini bisa diperbesar nggak ya, Mas? Oke. Nggak bisa ya? Mentok ya? Nah, ini namanya kalau dalam permakaman ini namanya makam Robyong. Makam Robyong. Ya. Kayak tumpeng Robyong itu gini. Gini terus gini lagi. Nah, ini salah satu tipe yang baru muncul di Mataraman itu di era Pajang. Monggo nanti kalau ada yang menulis ini tentang ini monggo. Ini juga baru muncul di era Pajang seperti ini. Nah, selain ini di mana lagi? Nisan-nisan Pajang itu selain di tempat ini ada di Laweyan, terutama nanti cungkupnya Mbah Nis. Mbah Nis, trap bawahnya yang ada lambang kembang PP atau mataharinya itu, ya, bawahnya itu sampai terus nanti ke arah sebelah sini. Ya, itu pajangan awal itu. Nah, begitu agak ke trap ketiga, itu nanti sudah Sultan Agungan. Ya. Di Triagan itu pajangan. Gaya Pajang kalau di Pajang di Triagan itu. Nah, ini ini kalau salah di ini. Laweyan ini ya. Laweyan ya. Iya, ya Laweyan. Nah, ini Mbah Nis ini pajangan ini. Persis seperti makamnya Raden Patah ini. Kemudian coba yang ini, Mas. Yang ini, Mas. Yang oke. Nggak kelihatan ya? Oh iya, sorry. Ya, betul. Oke. Itu trap kedua atau trap ketiga itu kalau nggak salah. Nah, ini. Udah mentok ini. Ya. Nah, ini kayak Pajang awal ini. Pajang awal. Iya, masih mirip Demak memang. Karena kan barengan. Pajang ini kan dia transisi menuju Mataram. Persiapan. Jadi tugasnya Simbah Joko Tingkir itu memang mempersiapkan berdirinya Mataram gitu. Dan hanya 10 tahun ya? Iya, jangan 10 tahun. Sehingga makamnya itu nanti disebut makam Robyong karena memang beliau ini tugasnya ngerobyongi berdirinya Mataram. Robyong itu artinya nyungkuyung rame-rame mendirikan peradaban baru di Mataram. Gitu. Jadi saya dari sisi makam ini saya nggak nerima cerita Panembahan Senopati berontak kepada Joko Tingkir enggak itu. Saya kok dari makam-makam ini saya melihat wah nggak mungkin ini kalau berontak ini. Nah ini pajang-pajang awal nih begini nih. Ini juga nih. Ciri-cirinya nanti ada bawahnya kayak gini nih. Nah ini. Kalau Mataraman Sultan Agung sudah nggak ada sininya. Tapi Mataram awal sampai Pajang sampai Mataram awal ada ininya. Ya. Bagus kalau mau neliti Mas itu, monggo itu. Ada yang mau neliti, monggo saya siap pokoknya. Ambil aja 10 sampel sudah sama. Kalau Mataraman awal sama semua itu. 10 sampel. Buku saya ini ada 14 sampel. Saya ngambil sampel 14 tokoh yang saya jadikan contoh untuk menceritakan makam-makam zaman Sultan Agung. Nah, kalau yang mau Pajang itu ambil aja sampel nisannya Kiai Ageng Butuh, nisannya Joko Tingkir, dan nisan Kiai Ageng Nis. Nah itu nanti yang lain udah mencakup semuanya. Gitu, monggo itu bisa diteliti. Gitu ya. Nah ini saya punya pertanyaan nih. Ini kan makam yang di Jawa khususnya. Ini saya mau tanya untuk yang di luar Jawa seperti di Kalimantan, Mas. Nah, itu tuh selalu ketika makam ulama itu diberi kain kuning dan kain putih kemudian kain hijau. Nah, di sana kan ada datuk sebutannya kalau syekh atau kiai itu kan datuk ya, datuk kemudian abah guru. Nah, itu sebenarnya kain-kain seperti itu tuh melambangkan apa ini, Mas? Dan warnanya pasti khas kuning. Kalau dulu saya pernah tanya katanya karena itu masih pengaruh Majapahit. Kemudian juga Demak kayak gitu. Nah, ini saya mungkin masih penasaran. Kalau warna-warna yang diletakkan di makam itu juga sama. Di Mataraman juga nanti ada beberapa makam yang dilapisi kain kuning. Ya, itu kain kening ratan.
Kalau kuning itu warna-warna kekeratonan ya, warna-warna kekeratonan. Sehingga nanti beberapa makam-makam dilapisi dengan penutup mori warna kuning. Gitu. Kayak Joko Tingkir itu nanti ininya pelapisnya kuning loh. Saya pernah ke Butuh itu, ini Mas, makam Butuh tadi Mas, makam Joko Tingkir. Itu pelapisnya warna kuning itu, morinya. Itu tuh, ya, tuh kuning tuh. Ya. Coba klik Mas. Ya. Kecil ya. Ya itu kuning itu. Kuning. Itu warna kekeratonan itu kuning. Ya. Kalau putih biasanya keulamaan, kewalian gitu dan tapi belakangan kalau di daerah Sukoharjo, Gunung Kidul biasanya dilapisi warna putih semua, dianggap sama semua gitu. Berarti warna kuning itu melambangkan dia bangsawan, begitu mungkin? Iya. Oke, terima kasih. Belakangan sejak masuk pengaruh-pengaruh dari Yaman ya, beberapa makam-makam terutama habaib nanti dilapisi warna hijau. Makam habaib. Tapi kalau di pakem Mataraman, warna makam itu kalau nggak putih ya kuning. Nah, yang warna hijau itu jarang. Syekh Wasil aja yang di Kediri itu, Syekh Wasil Samsudin itu pelapisnya warna kuning sama putih itu kalau nggak salah. Mungkin udah diubah sekarang gitu. Ya demikian itu di dunia makam. Nanti kalau diganti biasanya pada ngambil. Ya. Karena kalau dipakai berdagang bisa mati gitu. Ya biasanya ada upacara ganti luwur. Gitu ya. Masih ngantuk? Masih ngantuk pertanyaannya masih. Mas ini kira-kira sampai jam berapa ya? Jam 3, ya sebelum asar ya. Oke, masih 2 lagi. Monggo Mas. Ya, monggo 2 lagi ya. Yang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hairul Afandi. Hairul kalau Jawanya Arabnya mungkin khairul, artinya baik katanya. Tapi kalau orang Indonesia, bapak ibu saya memberi nama Hairul. Ya, tapi anggap aja lah saya baik ya. Oke, saya jauh-jauh ke sini datang dari Songgo Langit, ya berdekatan dengan Songgo Bumi. Ya, Jalan Songgo Langit, daerah Pajang, Gentan, Baki Purbayan. Ya, saya dari Perpustakaan Ganesha. Oke. Ini Pak Yasser Arafat. Pas saya dengar namanya saya ingat pelajaran SD Presiden mana ya? Palestina ya. Pak Yasser Arafat, Presiden Palestina sangat terkenal. Mungkin saya lihat tahun kelahiran Bapak juga 83 ya. 83 di Kebun Kacang. Selalu mengarahkan saya ke perpustakaan. Soalnya kita di sana ada buku Dora, juga ada kebun kacang gitu. Ternyata di sini kebun kacang itu ada di Sumatera, Langkat. Ya, berarti faktanya kebun kacang memang ada di Indonesia ya. Oke. Yang saya mau ingin tanyakan sebenarnya setelah mengunjungi berbagai macam makam, apakah Bapak mengalami peristiwa-peristiwa yang gaib? Ya, misalnya setelah pulang dari makam Joko Tingkir, malamnya mimpi apa seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada kesan ketika yang paling Bapak terkesan ketika mengunjungi makam siapa, di mana, yang kira-kira ini menunjukkan apa berkaitan dengan batin ya. Ketika masuk di situ kok beda. Ya, supaya kalau Bapak menyebutkannya mungkin siapa tahu tertarik ke sana juga. Ya. Kemudian tadi sebenarnya udah ditanyakan juga dari Al-Muayyad ya, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan nisan atau makam. Ya. Mungkin katakanlah sekarang ini banyak makam dari marmer ya. Bahkan udah nggak ada batu nisan. Kebetulan saudara sepupu saya meninggal sebulan lalu, dimakamkan di Peraci.
di Makam Haji. Setelah saya kunjungi 40 hari sudah marmer semua. Iya. Jadi saya mau tanyakan juga pergeseran ke marmer atau ke tehel itu sejak kapan ya? Dan mungkinkah ke depan kemudian akan berubah lagi dan dipengaruhi oleh apa? Misalnya tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi juga. Oke, saya kira mungkin itu saja yang saya tanyakan. Saya ucapkan terima kasih. Dari 27.000 buku di perpustakaan belum ada tema nisan. Makanya langsung beli Pak. Kalau candi, primbon, sihir, teluh, tenung, yang goib banyak. Ya, tapi nisan baru pertama kali. Terima kasih Pak Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Harul. Pajang Pride, wis Pajang Pride. Sesama orang Pajang. Monggo Mas selanjutnya. Cek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Kurniawan. Saya dari mahasiswa Ilmu Sejarah Universitas 11 Maret Surakarta, UNS. Langsung saja. Tadi sudah disampaikan ya bahwasanya makam itu sendiri sebagai pusat ilmu pengetahuan juga, terus juga makam itu sebagai sumber rekonstruksi sejarah juga gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi makam itu sendiri, atau bahasa sederhananya itu adalah bagaimana cara kita membaca makam. Ya mungkin kalau ukuran orang awam seperti saya itu mungkin sangat susah gitu. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan itu apa saja gitu ketika kita pengen mempelajari makam itu sendiri gitu. Apakah di bagian-bagian mana saja yang perlu kita perhatikan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi di gambar disajikan ada makam perempuan gitu. Nah, ini pertanyaan liar saya sebenarnya. Apakah pada masa dulu di era kerajaan itu ada semacam ulama atau semacam wali gitu yang berasal dari kaum perempuan gitu? Karena kan dari sepengetahuan saya ketika saya mempelajari tentang sejarah itu ya pasti kiai, ulama atau wali itu bercirikan laki-laki gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah ketika Bapak itu ketika mempelajari tentang makam ditemukan semacam wali tapi dari kaum perempuan gitu, dan kisahnya itu seperti apa? Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini adalah penanya terakhir ya. Oke, akan langsung ditanggapi. Ini untuk Mas Khairul yang dari Perpustakaan Ganesha. Jadi untuk mengunjungi makam dari sekian ini jenengan ini pernah mengalami hal-hal yang aneh atau tidak gitu begitu ya? Ya, bagi saya pengalaman aneh di makam itu tidak aneh dan tidak mistis. Lebih mistis pertemuan kita hari ini di sini. Karena kalau di makam, misalnya saya ketemu dengan makhluk gaib, itu saya cuma ketemu makhluk batin tok. Makhluk yang berdimensi batin, tetapi tidak berdimensi lahir. Saya hanya ketemu ruhnya, tapi tidak ketemu jasadnya. Tapi pertemuan kita hari ini, ruh dan jasad kita bertemu hari ini. Kurang mistis apa? Tepuk tangan dong mistisnya kita. Ya. Mistisnya kita. Kurang mistis apa pertemuan kita hari ini? Saya dari Langkat, Mas Torik dari mana Mas? Ya, WNS, Mas Khairul dari Pajang, Mbak Yesi dari mana? Pajang juga. Oh, Pajang juga. Ini mistis sekali. Aslinya Sulawesi, ya. Kan mistis sekali pertemuan kita hari ini. Apakah semistis itu kita? Seperti halnya kita melihat pesawat. Pesawat itu kalau jatuh kita baru heran. Padahal lumrahnya sesuatu yang terbang selain burung itu ya jatuh. Lumrahnya sesuatu yang terbang selain burung itu ya jatuh. Cuma kita kan heran kalau ada pesawat jatuh. Padahal lumrahnya ya memang jatuh. Nah, maksud saya pengalaman mistis itu bukan menjadi bagian penting dari pembentukan kesadaran kita tentang mengkaji makam, gitu ya. Kalau mengalami hal-hal yang aneh-aneh itu ya udah sering kalau di makam itu, sering.
Ya ada misalnya saya mau bakar dupa, dupanya saya letakkan di sini, ternyata tiba-tiba dupanya saya mau mulai doa udah pindah ke sini. Nah itu 1 kali 2 kali ada begitu. Tapi lantas kalau mengalami begitu terus kita mau ngapain gitu? Ya saya cuekin aja. Oh nggih matur nuwun, saya bilang gitu aja gitu. Gitu. Dipapake. Dipapake artinya kan gitu. Gitu itu ya Mas ya. Kalau mimpi apa aman. Ya karena saya kalau ke makam-makam juga nggak berharap nanti dia pesan apa, apalagi sampai ngasih aki gitu kan. Enggak juga. Ya, terus dari sekian makam ini yang terkesan di makam siapa? Ya, secara batiniah ya? Ya semua makam itu punya karakter sendiri-sendiri ya. Ada di makam yang tidak pernah didatangi orang, tiba-tiba ketika kami datang itu angin ribut di situ. Wah, angin sana sini pohon gitu. Ada itu beberapa banyak yang kasusnya begitu karena makamnya nggak pernah didatangin gitu. Kalau makam yang sering saya datangi itu di Jogja, makam Kiai Ahmad Kategan yang tadi itu. Ya, itu penghulunya Sultan Agung. Itu saya sering datang ke situ karena pertama nisannya menarik, yang kedua di nisannya itu ada aksara kuno, aksara Kawi yang sampai hari ini belum bisa dibaca oleh banyak orang. Ya. Jadi saya harus sering ke situ. Maksudnya harus sering karena terkait dengan penelitian saya gitu ya. Ya kalau senangnya ya senang aja ke situ. Hampir ke semua makam yang saya datangin saya senang. Yang saya muat di buku itu makam-makam yang nisan-nisannya saya senangi bentuknya, saya senangi rupanya gitu ya. Nah, mungkin ada yang pernah saya ceritakan ya di basa-basi itu saya ngisi kuliah di sana. Ramadan itu tahun lalu saya bersih-bersih makam di daerah Pajangan, Bantul. Ya, bersih-bersih karena panas. Akhirnya saya berujar jawab ya. Waduh Mbah, ini nek ngombe dawet penak ya Mbah, saya bilang gitu. Ya. Nah, selesai bersih-bersih, sore saya ada jadwal ngisi ngaji gitu. Udah saya ngisi ngaji, capek, haus karena sejak bersih-bersih makam belum minum gitu. Begitu disuguhkan minum sama panitia, pas waktu berbuka datang, saya minum itu teh hangat manis. Setelah saya minum itu rasanya dawet. Ya, karena akhirnya saya langsung gini, ya Allah Mbah kok tenanan toh Mbah, saya bilang gitu. Karena di mbahnya yang tadi itu, di makam yang tadi itu kan saya membatin, ini kalau minum dawet ini enak loh ini gitu ya. Ternyata begitu saya ngisi pengajian minum teh, padahal minum teh itu rasanya malah dawet gitu. Nah itu kayak gitu, itu mistis apa empiris itu? Empiris, jadi bukan pengalaman mistis. Nah gitu. Gitu ya Mas. Matur nuwun sudah berkenan membeli buku kami, mudah-mudahan bisa manfaat untuk perpustakaan gitu ya. Ya. Terus pergeseran dari menuju marmer itu untuk nisan ya, itu. Jangankan makam-makam Mas keliling kita, makam Kota Gede, kalau panjenengan ziarah ke Kota Gede, itu makamnya udah marmer semua. Mulai dari Panembahan Jayaprono, Nyai Ageng Henis, makam Joko Tingkir, makam Kyai Pamanahan, Senopati, Hanyokrawati, sampai makamnya Noto Kusumo, Paku Alam 1 itu sudah marmer semua Mas di Kota Gede itu. Ya. Itu yang kita sayangkan karena jejak-jejak sejarah jadi hilang. Ya. Nah, sejak kapan? Ya sejak ada karakter batu-batu mulia yang itu dianggap mewah, menarik, dan orang ingin memuliakan makam itu. Di satu sisi itu bagus, makamnya jadi bagus, jadi bersinar gitu ya. Cuma ternyata itu menghilangkan bukti-bukti sejarah. Ya, sangat kita sayangkan itu ya. Oke, gitu ya Mas ya. Oke, Pak. Selanjutnya, ini pertanyaan terakhir dari Mas Ridwan ini, mahasiswa UNS Sejarah. Untuk cara mengidentifikasi makam ini secara awam kan, kalau peneliti kan pasti tahu ya. Kalau secara awam itu apa aja sih Mas? Mas buka makalah saya tadi Mas, PPT saya tadi. Oke, bagian awal Mas. Ya, mendeteksi. Ya, ini dia. Mendeteksi makam sepuh di Jawa. Makam sepuh itu azan ya? Azan. Kita tunggu dulu. Atau apa? Ada yang bertugas menjawab fardu kifayah gitu? Ya, baca ini aja ya, baca ini. Nah,
sepuh biasanya berada di sisi utara sarean. Nah, kalau kita datang ke pesarean, nah itu sepuhnya itu di utara. Kiai Ageng Nis itu makamnya di utara karena sepuh. Itu ya. Ya. Oke. Kenapa di utara? Karena dianggap gunung. Tempat tinggi maksudnya gitu ya. Ya, kita tunggu azan ya. Oke. Oke. Ya. Jadi makam-makam yang tua itu kalau di pesarean, di makam itu biasanya dia berada di arah yang utara. Ya. Kenapa? Karena tempat tertinggi. Nah, orang yang meninggal lebih dulu atau orang pertama generasi awal itu dimakamkan yang paling atas, yaitu di sebelah utara. Gitu. Oke. Bisa di utara timur, utara tengah, atau utara barat. Oke, geser mas. Nah ini contohnya ini. Ini Kiai Juru Kiting di Gambiran. Makamnya paling utara dari semua makam-makam yang datang setelahnya. Nah ini tua-tua semua ini. Berarti kalau yang nyari yang tua-tua itu pasti di utara dulu. Oke, geser. Nah, kalau tidak berada di utara, biasanya makam sepuh berada di tengah. Karena dia menjadi pancer. Nah, kalau tadi menjadi jujukan, nah sekarang dia menjadi pancer. Kenapa? Karena awalnya makam yang ada di tengah tadi, awalnya dia berada di utara. Tapi karena lahan sudah semakin sedikit, banyak orang meninggal, akhirnya orang-orang yang meninggal ini dimakamkan di utaranya. Tetapi harus ada konsekuensi. Geser mas. Yang tadinya di utara, karena di sini dipasang makam baru, di utaranya dimasang makam baru, maka dia harus ditinggikan. Jadi paugerannya begitu. Nggak, kepada para pendahulu, para sesepuh itu nggak boleh kurang ajar. Kira-kira begitu. Kalau ingin membuat makam di utaranya sesepuh, boleh. Tetapi makam sepuhnya ditinggikan. Jangan lebih tinggi daripada makammu. Nah gitu. Oke, geser lagi mas. Nah, makam-makam yang tua itu biasanya mulai dari 1500 sampai 1800 itu masih berbentuk kijing tumpuk. Batu-batu yang bertumpuk-tumpuk seperti candi. Sehingga orang Jawa kalau hari ini nyebut masang kijing itu nyandi. Nyandi itu maksudnya membentuk bangunan seperti candi. Cuma karena hari ini orang sudah tidak lagi membuat kotak-kotak untuk makam, akhirnya selesai gitu ya. Oke, geser lagi. Nah ini sudah satu batu. Ini satu batu, ini berarti sudah 1800 akhir sampai 1900. Kalau ini, nah ini masih tumpuk-tumpuk batu. Inilah, ini candi ini. Gitu. Nah kira-kira gitu mas. Nanti kalau mau copy ini filenya monggo untuk jadi panduan ke makam, monggo silakan. Gitu. Coba geser lagi mas, ada nggak lagi? Ah udah, kira-kira begitu. Ya. Selanjutnya untuk makam perempuan, tadi kan ada juga contoh makam perempuan ya. Yang ditanyakan oleh Mas Ridwan ini, apakah dulu ada wali dari perempuan? Iya. Kalau suaminya wali berarti istrinya juga mas. Iya. Justru istrinya lebih ampuh itu. Oh iya, wali-wali yang jadi wali itu karena istrinya ampuh-ampuh. Iya. Kayaknya Nyai Singoranu itu. Nah ini suaminya aja jadi wali, berarti ini dahsyat gitu. Di balik ada laki-laki yang wali, itu berarti ada siksaan istrinya. Nah ini. Iya. Iya. Ya begitu memang konsepnya. Konsep di Jawa begitu. Sehingga ini orang kalau mau belajar gender, belajarlah ke Nusantara. Bagaimana para laki-laki itu menjadi wali karena disiksa oleh istrinya. Iya. Harus sabar dan tabah. Iya, disiksa. Makanya saya kan pernah buat guyonan itu. Bagaimana caranya supaya amalan apa yang paling utama untuk seorang wali? Amalan untuk seorang wali adalah takut istri. Nah,